warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Dertuin CK Jaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Sudarmawan. Di sini saya sebagai Plant Trainer and Development PT Cipta Kridatama Site CK MHU. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas terkait skill Train Technician 2B yang ke 1400, yang dimana mengenai penggunaan digital multimeter dan test lag. Adapun alat-alat yang kita butuhkan yaitu seperti kabel. Nah, ini ada contohnya kabelnya. Ini kabelnya. Terus ada sursil dan Dutch konektor. Ini saya juga bawa untuk sursilnya dan Dutch konektornya. Terus yang terpenting, yang utama yaitu DMM-nya sendiri. Nah, saya ada bawa DMM-nya ya, digital multimeternya, dan juga voltage tester atau test lag-nya. Yang nggak kalah penting yaitu PPE atau APD-nya. Nah, ini harus nih, wajib PPE atau APD-nya. Untuk prosedurnya, persiapkan toolnya, persiapkan service literaturnya, serta safety and contamination control-nya. Gunakan dan pastikan area kerja di sekitar aman, tidak ada bahaya yang mengancam. Habis itu gunakan DMM secara baik dan benar, dan juga gunakan test lag secara baik dan benar. Lakukan reporting dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Itu yang paling penting, reportingnya. Adapun referensinya juga yaitu dari service manualnya, dengan mengarah pada job yang akan kita lakukan. Fundamental basic elektrik pasti. Cek SIS apabila mempunyai SIS online, pakai SIS online, SIS offline juga boleh. Kondisinya yang harus kita perhatikan yaitu individu dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan digital multimeter dan test lag secara baik dan benar. Tidak kalah penting, safety dan kontaminasi kontrolnya harus kita perhatikan dalam proses pengukuran yang akan kita lakukan. Untuk performnya, gunakan DMM secara benar, gunakan test lag secara benar, ikuti service manualnya atau prosedurnya. Nah, habis itu perform secara baik dan semangat. Oke ya, itu skill yang akan kita bahas dalam video kali ini. Baik teman-teman, mungkin kita bahas dulu apa itu definisi dari multimeter itu sendiri. Untuk multimeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan atau resistansi. Sedangkan pada perkembangan zaman, semakin majunya zaman, multimeter itu dapat mengukur temperatur, dapat mengukur frekuensi, dan lain-lain. Jadi semakin maju zaman, multimeter semakin canggih. Teman-teman juga udah pada punya ya, mungkin yang lebih canggih lagi. Terus ada juga orang menyebutnya dengan kata avometer. Nah, ada yang bilang multimeter, ada yang bilang avometer. Apa sih avometer itu? Avometer sebenarnya sama saja, cuma katanya yang berbeda. Avometer itu diambil dari kata A-nya itu ampere, FV-nya itu volt atau tegangan, dan O-nya itu ohm atau tahanan. Jadi dia bisa mengukur tegangan, ampere, dan ohmnya. Makanya kita sebut dengan avometer. Fungsi dari multimeter itu sendiri yaitu bisa kita adopsi dari definisinya. Yang pertama, fungsinya mengukur tegangan DC maupun AC. Jadi dia bisa mengukur tegangan jenisnya DC kayak baterai dan jenisnya AC kayak tegangan rumah. Dan juga yang kedua, mengukur kuat arus DC maupun yang AC juga. Yang ketiga, mengukur nilai hambatan dari sebuah resistor. Contohnya hambatannya seperti lampu. Jadi lampu itu ada nilai hambatannya, seperti lampu, seperti kumparan maupun resistor itu sendiri. Yang keempat, mengecek hubungan singkat atau short. Dan juga selain short, dia juga bisa memastikan apakah kabel itu putus atau tidak, terhubung atau tidak. Yang kelima, mengecek transistor apakah masih dapat digunakan atau tidak, dan juga mengecek kapasitor dan dioda apakah masih bagus atau tidak.
Untuk jenis-jenis multimeter yang kita tahu dan kita kenal ada dua ya. Nah, teman-teman sering lihat ada dua jenis untuk multimeter. Yang pertama yaitu analog multimeter dan digital multimeter. Perbedaannya sangat jelas ya. Yang analog menggunakan jarum dan yang digital sudah pakai display yang berupa angka. Untuk komponennya kurang lebih hanya perbedaan cara pembacaannya saja. Saya juga bawa barangnya, ada dua. Ini yang analog dan ini yang digital. Sama ya jenisnya. Saya bawa sesuai dengan gambar dan fotonya yang ada di depan. Nanti kita jelaskan terkait komponen-komponen dan fungsi-fungsi dari digital multimeter serta analog multimeter. Ini ada multimeter yang jenisnya analog yang saya pegang ini. Nah, ini jenisnya analog, bisa kita lihat dia menggunakan jarum ya. Terus untuk komponen-komponennya di sini ada probe-nya, probe merah sama probe hitam, yang dimana yang merah kita gunakan atau kita kenakan sama area positif pada rangkaian, dan yang hitam kita kenakan pada area negatif pada rangkaian. Terus di sini ada putaran untuk kita ngereset jarumnya ini kembali ke 0 saat kita melakukan pengukuran yang tahanan yang besar. Terus di tengah ini juga, nah ini aslinya ada ya. Yang di tengah ini untuk kita ngereset jarumnya ke angka 0 saat kita melakukan pengukuran volt atau ampere, tegangan atau arus. Terus di sini juga ada knob selektornya yang kita gunakan untuk memilih pengukuran apa yang kita lakukan. Contohnya, kita mengukur tegangan DC, kita arahkan ke DC volt. Nah, kalau kita melakukan pengukuran tegangan AC, kita putar ke AC volt. Kalau kita melakukan pengukuran ampernya DC, kita putar ke DC ampere. Dan seterusnya. Di sini juga ada ohm. Nah, ada ohmnya. Terus ada AC ampere. Nah, jadi itu untuk komponen-komponen yang ada pada analog multimeter. Dan yang ini adalah multimeter yang jenisnya digital. Nah, ini yang sering kita sebut dengan DMM ya, digital multimeter. Sama seperti analog tadi, dia memiliki dua probe, yang warna merah dan warna hitam. Fungsinya juga sama, nggak usah saya jelaskan lagi. Terus di sini ada displaynya. Fungsi dari display ini menampilkan hasil pengukuran yang sudah kita lakukan. Nah, jadi terlihat angka-angka hasil pengukurannya. Terus di bawah display ini ada 5 tombol. Nah, yang fungsinya berbeda. Yang tombol pertama yaitu tombol select, yang fungsinya untuk menentukan jenis tegangan atau jenis ampere yang kita ukur. Misalnya kita mengukur ampere yang jenisnya DC, kita rubah pencet selectnya untuk AC dan DC-nya. Kayak gini, ampere. Nah, kita pencet AC, kita pencet select untuk memilih AC atau DC-nya. Atau voltage, kita pencet select untuk memilih AC atau DC-nya. Atau di ohm. Nah, kalau di ohm kita mau ngecek dioda, kita pencet select-nya. Atau ngecek kapasitor. Jadi itu. Terus di sebelah select ada tombol rank-nya. Fungsi dari tombol rank ini sendiri yaitu untuk menentukan satuan dari suatu pengukuran. Misalkan di volt. Nah, ini ada milivolt, kita pencet rank-nya jadi volt. Nah, nanti ada megavolt. Itu yang rank. Terus di sebelahnya rank ada delta rel. Delta rel ini fungsinya saat kita melakukan 2 kali pengukuran. Nah, kita saat melakukan pengukuran yang kedua, kita ingin melihat hasil pengukuran yang pertama. Caranya kita pencet delta relnya, terbaca akan pengukuran yang pertama tadi. Terus di sebelahnya delta rel ada hole-nya. Hole ini kita gunakan untuk menghentikan hasil pengukuran biar dia tidak bergerak-gerak lagi. Contohnya kita pindah ke volt. Nah, ini angkanya berubah-ubah ya. Kita pencet hole. Dia akan diam. Nah, jadi fungsi dari tombol hole ini untuk menghentikan pergerakan yang tidak stabil tadi.
biar kita membacanya enak. Terus di sebelahnya hole tadi ada tombol frekuensi satuan, yaitu hertz atau persennya. Misalkan knob selektornya kita pindah ke frekuensi. Nah, kita mau mengukurnya menggunakan persen atau hertznya. Tinggal kita pencet yang ini. Nah, warnanya merah ya, sesuai dengan yang di knobnya, merah juga. Oke, itu fungsi dari tombol-tombol yang ada di bawahnya displaynya tadi. Di bawah tombol tadi ada juga knob selektor. Fungsi dari knob selektor ini sendiri yaitu menentukan jenis pengukuran yang akan kita lakukan. Di sini ada beberapa simbol dan beberapa huruf. Yang pertama yaitu off, untuk kita mematikan dari toolnya ini sendiri. Nah, off, mati. Namun saat kita lupa mematikannya, seperti kita taruh di full, kita lupa mematikannya, otomatis dia mati secara sendiri. Karena ada tulisan auto power off, berarti dia toolnya ini bisa mati secara sendiri tanpa harus kita matikan. Tapi ya jangan juga kita taruh di sini terus, nggak usah dimatikan lah, nanti dia mati sendiri. Nggak boleh juga ya. Ini kalau kita lupa saja. Terus saat kita putar sekali di full, nah ini kita akan melakukan pengukuran tegangan. Full artinya tegangan. Terus untuk memilih arus AC dan DC-nya kita pencet select-nya tadi. Itu tegangan, kita putar sekali lagi. Yang ohm, ini kita melakukan pengukuran hambatan atau tahanan. Di ohm sini sebelahnya ada simbol dioda. Untuk pengecekan dioda kita pencet select-nya. Terus di sebelahnya dioda lagi ada simbol continuity atau sound-nya ini. Kita pencet select lagi untuk memilih itu. Nah, continuity untuk memastikan apakah kabel itu putus atau tidak, apakah short atau tidak. Terus yang terakhir ada simbol kapasitor, kita pencet select-nya lagi. Di sini kita bisa menentukan apakah kapasitor itu bagus atau tidak. Terus selektornya saya putar sekali lagi. Nah, di sini ada frekuensi. Setelah selektornya kita arahkan ke sini, kita harus pilih satuannya. Kita mau hertz atau persen. Kalau mau persen ya pencet ini. Nah, tombol yang paling ujung tadi ya, persen atau hertznya. Baru kita ukur frekuensinya. Yang terakhir ada miliampere. MA artinya miliampere. Sama seperti volt tadi, kita harus tentukan AC atau DC-nya. Caranya pencet select-nya. Oke. Terus di paling bawah ada tulisannya 600 volt maksimal. Artinya toolnya ini hanya bisa digunakan di 600 volt ke bawah, tidak bisa 600 volt ke atas. Karena ini udah dibatasi. Nanti kalau kita gunakan di 600 ke atas, tool ini otomatis akan putus fuse-nya secara otomatis. Oke, itu ya untuk penjelasan digital multimeternya. Cara melakukan pengukuran dengan menggunakan digital multimeter. Dari gambar ini kita bisa lihat ini adalah pengukuran tegangan baterai atau tegangan DC. Kalau sudah DC berarti sumber tegangannya berasal dari baterai, bukan dari PLN ya. Di sini ada baterainya, ada lampunya sebagai bebannya, dan ada switch-nya untuk menghubungkan dan memutuskan alirannya. Terus ada kabel juga yang menghubungkan rangkaian ini. Ini ada gambar toolnya. Yang perlu kita perhatikan yaitu rangkai toolnya secara apa di sini. Saat kita melakukan pengukuran tegangan berarti tool itu kita rangkai secara paralel. Nah, kalau paralel berarti yang kabel merah atau positif probe-nya kita hubungkan ke positif dari baterai, dan negatif probe-nya yang warna hitam kita hubungkan ke negatif dari baterai. Namun sebelum kita melakukan pengukuran itu, yang terpenting yaitu kita atur dulu tool kita ini atau DMM kita ini rubah ke arah volt. Nah, setelah masuk ke volt, kita pencet select-nya untuk menentukan DC atau AC-nya. Setelah udah DC, baru kita pilih rank-nya, volt atau milivolt. Kita pilih volt aja. Oke. Setelah itu lihat ke gambar ini lagi teman-teman.
kita pasang probe-nya sesuai dengan tadi ya, yang merah ketemu dengan positif dari baterai, yang hitam ketemu negatif dari baterainya. Maka akan terbaca voltage-nya di sini. Di display-nya akan terbaca voltage-nya. Setelah terbaca, kita hold down, baru kita lihat hasil pengukuran kita. Di gambar yang sebelah kanan ini juga sama. Nah, ini dirangkai secara paralel. Plus probe-nya kita kenakan dengan plus dari baterai. Dan negatif probe-nya yang warna hitam kita kenakan dengan negatif dari baterai. Jadi itu untuk pengukuran tegangan DC atau tegangan baterai. Cara melakukan pengukuran arus listrik yang jenisnya DC ampere ya. Berarti kalau sudah DC, itu sumber arusnya berasal dari baterai. Sebelum kita melakukan pengukuran ampere ini, kita harus setting tool kita dulu, kita kalibrasi dulu. Nah, caranya pertama kita pindahkan knob selektornya ke arah MA, miliampere. Setelah itu kita pilih ini arusnya jenisnya DC atau AC. Kita pencet selectnya, menentukan DC atau AC-nya. Nah, ini sudah DC. Terus kita tentukan range-nya, miliampere atau ampere. Kita pakai yang miliampere aja ya. Oke. Setelah kita setting, baru kita lakukan pengukuran. Yang harus diperhatikan lagi yaitu cara meletakkan probe-nya di mana. Nah, dari gambar ini jelas terlihat bahwa antara tool DMM-nya dengan rangkaian listriknya itu kita rangkai secara seri. Nah, jadi yang perhatikan ininya ya teman-teman ya, yang harus kita perhatikan, probe yang merah kita kenakan dengan kabel yang dari plusnya baterai. Probe yang hitam kita kenakan dari kabel putusan dari kabel yang pertama tadi. Nah, jadi kabelnya harus diputus biar dia terangkai secara seri, di mana arus dari baterai mengalir ke DMM-nya dulu, dari DMM menuju ke probe yang hitam, keluar menuju ke switch. Ini dirangkai secara seri. Setelah itu tinggal kita baca, di display-nya akan terbaca ampernya. Setelah terbaca seperti tadi, kita tahan di hold-nya. Kita pencet tombol hold untuk menahan hasil pengukuran kita. Setelah terbaca seperti itu, kita catat, kita record. Sama juga dengan gambar yang ada di sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat di sini toolnya, diputus kabelnya. Nah, di sini sumbernya atau baterainya. Di sini ada bebannya atau tahanannya. Kabel merah, kabel hitam, jadi kabelnya harus diputus, kabel yang dirangkaiannya. Selanjutnya, cara pengukuran tahanan dengan menggunakan digital multimeter. Tahanan berarti ohm ya. Kalau ohm kita tidak perlu menentukan DC atau AC-nya lagi. Sama seperti tadi, yang pertama kita setel dulu DMM-nya ke posisi ohm. Ini ya. Jadi DMM ini kita putar dulu knob selektornya ke posisi ohm. Kalau sudah ohm, nah karena ohm ini simbolnya yang pertama, jadi kita tidak perlu merubah-rubah lagi. Langsung kita lakukan pengukuran. Seperti ini. Kalau yang ohm, kita tidak perlu memperhatikan posisi probe-nya. Ini boleh bolak-balik. Yang penting arusnya harus diputus dulu. Berarti kalau diputus switch-nya kita matikan. Tidak boleh ada arus yang mengalir. Lampunya harus mati. Setelah dimatikan baru kita ukur tahanannya. Boleh bolak-balik, positif ketemu negatif atau positif ketemu positif boleh. Langsung terbaca ohmnya. Jadi agak simpel ya untuk mengukur yang jenisnya ohm. Nah, pengukuran jenis ohm ini kita agak simpel, tidak perlu kita perhatikan harus memutus kabelnya atau kita rangkai paralel atau seri. Jadi cukup kita putar knob selektornya ke posisi ohm lalu kita ukur. Dah, mau bolak-balik sama saja. Itu untuk pengukuran ohm. Nah, dari gambar yang sebelah kiri juga, nah ini terlihat ini ada resistornya atau sebagai bebannya. Ini toolnya. Nah, toolnya mau kita colok di sini yang merahnya, yang hitamnya mau kita colok di sini, bolak-balik juga sama. Jadi bisa bolak-balik. Itu untuk pengukuran ohm.
Selain kita harus tahu cara penggunaannya dan fungsinya, kita juga harus tahu cara pemeliharaan digital multimeter ini sendiri. Jadi karena digital multimeter ini sangat rentan untuk rusak dan sensitif, jadi kita harus tahu cara pemeliharaannya. Yang pertama mungkin cara peletakannya. Kita harus tempatkan pada daerah yang tertutup, tidak terkena sinar matahari. Efeknya sangat besar, terkena sinar matahari, kena displaynya, merusak komponen yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, jangan diletakkan pada area yang medan magnetnya terlalu besar, karena itu dapat mengganggu komponen-komponen yang ada di dalamnya juga. Terus perhatikan batas maksimal pengukuran pada DMM tadi, kan ada yang 600 volt maksimal, berarti kita hanya bisa menggunakan di 600 volt ke bawah, tidak boleh yang lebih, itu dapat merusak juga. Terus jangan menempatkan pada tempat yang bergetar, contohnya di atas unit. Kita taruh di atas unit, kita running, itu akan menyebabkan getaran dan toolnya nanti akan bergetar juga, efeknya akan cepat rusak. Dan yang terakhir yang sering kita lakukan, jangan membersihkan atau mencuci dengan cairan pelarut. Nah, itu yang sering tuh. Cairan pelarut ini seperti Softclean, Biclean, Rinso. Jadi itu cara pemeliharaan digital multimeter. Baik, untuk tool selanjutnya yang saya mau jelaskan dalam video ini yaitu Tesla. Tadi sudah kita bahas digital multimeter, sekarang kita bahas Tesla. Ini yang saya pegang ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini Tesla-nya. Untuk definisi Tesla itu sendiri yaitu suatu alat yang digunakan untuk memastikan apakah ada suatu tegangan atau tidak di dalam suatu rangkaian listrik. Jadi Tesla ini tidak bisa digunakan untuk mengukur satuannya, cuma bisa memastikan ada apa tidak. Tidak bisa mengukur arus, tidak bisa mengukur tegangan, tidak bisa mengukur tahanan. Komponen pada Tesla ini sendiri cuma ada kabel, penjepitnya di ujung, terus ada housingnya, kayak obeng, terus ada lampunya di dalam, yang dimana itu menandakan adanya tegangan apa tidak. Jadi ini untuk komponen-komponennya ya. Cara penggunaan Tesla itu sendiri sangat mudah, bisa teman-teman lihat di depan. Di depan ada gambar baterai dan peletakan Tesla-nya. Nah, jadi untuk yang merah ini, yang penjepitnya ini kita jepitkan di positifnya baterai, kayak gini ya. Terus yang ujungnya yang dari toolnya ini kita letakkan di negatifnya baterai. Kalau di baterai itu masih ada tegangan, lampunya akan menyala kayak di gambar ini. Kalau tidak ada, lampunya akan mati. Berarti kalau menyala menandakan baterainya masih menyimpan tegangan. Kalau tidak menyala berarti baterainya dikatakan tidak ada tegangannya lagi. Teman-teman untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di video praktek yang berikutnya. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Der Twin CK Jaya.